belajar apa ya hari ini? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas IPS 9. Apa kabarnya kalian? Semoga kalian kelas 9 selalu sehat, penuh semangat, dan tetap luar biasa. Jangan lupa terapkan selalu 5M. 1. Cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, selalu mengenakan masker, selalu menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Baiklah, hari ini kita akan mencoba membahas tentang KD 3.3, yaitu menganalisis ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi, yaitu produksi, distribusi, konsumsi, dan harga pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah setelah kalian selesai mempelajari materi ini, kalian harus mampu mendeskripsikan pengertian ekonomi kreatif, mendeskripsikan pilar-pilar ekonomi kreatif, mengidentifikasi sektor-sektor yang termasuk ekonomi kreatif, dan juga mendeskripsikan hambatan dan tantangan dalam ekonomi kreatif. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi dasar hukum ekonomi kreatif. Dan sebelum kita membahas tentang ekonomi kreatif lebih jauh, kita dengarkan dahulu opini dan pendapat masyarakat tentang ekonomi kreatif. Silakan kalian simak ya. Menurut saya, ekonomi kreatif merupakan gelombang baru ekonomi yang berbasis pada teknologi, kreativitas, ide, atau gagasan. Terdapat 4 karakteristik ekonomi kreatif di Indonesia. Yang pertama, kolaborasi antara para kaum cendekiawan dalam bidang usaha. Yang kedua, berbasis pada ide atau gagasan. Yang ketiga, pengembangan tidak hanya pada satu bidang usaha saja. Dan yang terakhir keempat, konsep bersifat relatif. Adalah salah satu konsep perekonomian yang mengandalkan pengetahuan, kreativitas, dan ide manusia sebagai salah satu aset dan faktor penggerak kemajuan ekonomi. Ekonomi kreatif adalah suatu kegiatan perekonomian yang didasari oleh kreativitas seseorang untuk meningkatkan perekonomian itu sendiri. Kegiatan untuk usaha ekonomi kreatif. Yang pertama, mengadakan pelatihan seperti tentang pelatihan tentang mengasah kreativitas mereka untuk membuat sesuatu yang baru, dan mungkin mengadakan pelatihan tentang teknologi agar mereka bisa menjajakan dagangannya secara online. Yang kedua, menyiapkan investor dan investor pengembangan. Menyiapkan investor untuk membantu mereka dalam permodalan yang akan mereka alami. Yang ketiga, memberikan perlindungan hukum pada produk. Nah, yang ketiga ini menghak-patenkan ide-ide kreatif para pelaku usaha agar tidak dijiplak atau diambil oleh para pelaku usaha besar. Yang keempat, membuat roadmap, dan yang kelima, memberikan insentif pada pelaku usaha. Menurut saya, dikutip dari Alvin Toffler tahun 1980, dalam teorinya melakukan pembagian gelombang peradaban ekonomi ke dalam 3 gelombang. Gelombang yang pertama adalah gelombang ekonomi pertanian, yang kedua adalah gelombang ekonomi industri, dan yang ketiga adalah gelombang ekonomi informasi.
Kemudian diprediksikan gelombang keempat yang merupakan gelombang ekonomi kreatif dengan berorientasi pada ide dan gagasan kreatif. Perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia dimulai pada tahun 2006 di mana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia. Proses pengembangan ini diwujudkan pertama kali dengan pembentukan Indonesia Design Power oleh Departemen Perdagangan untuk membantu pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Adapun jenis-jenis ekonomi kreatif diantaranya adalah periklanan atau advertising, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fashion, video, film dan fotografi, permainan interaktif game, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, software, televisi dan radio, riset dan pengembangan R&D, dan yang terakhir kuliner. Adapun alasan Indonesia mengembangkan ekonomi kreatif, salah satu alasan dari pengembangan industri kreatif adalah adanya dampak positif yang akan berpengaruh pada kehidupan sosial, iklim bisnis, peningkatan ekonomi, dan juga berdampak pada citra suatu kawasan tersebut. Setelah kalian menyimak dan menonton pendapat masyarakat umum tentang ekonomi kreatif, kita simpulkan pengertian ekonomi kreatif. Adapun pengertian ekonomi kreatif menurut John Hawkins, creative economy how people make money from idea. Ekonomi kreatif adalah kegiatan di mana input dan outputnya adalah gagasan. Hanya dengan modal gagasan, seseorang yang kreatif dapat memperoleh penghasilan yang sangat layak. Sedangkan ekonomi kreatif menurut RPJM Ekonomi Kreatif tahun 2015 sampai 2019, ekonomi kreatif adalah penciptaan nilai tambah yang berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia dan berbasis ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi. Cetak biru pengembangan ekonomi kreatif Indonesia merupakan era baru ekonomi setelah ekonomi pertanian, ekonomi industri, dan ekonomi informasi yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Selain itu, kalian juga harus paham tentang pilar-pilar ekonomi kreatif. Ada 5, yaitu 1. Sumber daya kreatif, yaitu sumber daya alam dan juga sumber daya budaya. Yang kedua, industri. Yang ketiga, pembiayaan. Yang keempat, teknologi dan infrastruktur. Dan yang kelima, pemasaran atau marketing. Pengembangan ekonomi kreatif dapat kita lihat dari 14 subsektor ekonomi kreatif. Pertama, pasar seni dan barang antik, kerajinan, desain, fashion, video, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan perangkat lunak, televisi dan radio, riset dan pengembangan, periklanan, dan juga
arsitektur. Hambatan dalam ekonomi kreatif di Indonesia. Ya, kalian harus tahu ada beberapa hambatannya. Di antaranya adalah kuantitas dan kualitas sumber daya insani yang membutuhkan perbaikan dan pengembangan. Berikutnya, kurangnya penghargaan atau apresiasi terhadap insan kreatif Indonesia. Masih lemahnya dukungan pembiayaan konvensional. Belum adanya sinergi atau pelaku ekonomi dengan dunia usaha. Juga masih terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi dan pasar. Juga adanya kebijakan di tingkat pusat dan di tingkat daerah yang kurang sinkron. Dan juga terdapatnya kurangnya perlindungan hak intelektual, infrastruktur teknologi informasi yang belum kompetitif. Ya, hambatan ini bersumber dari Jurnal Kajian Lemhanas Republik Indonesia. Walaupun begitu banyak hambatan, walaupun begitu banyak tantangan, tetapi kita masih dan harus mampu menciptakan peluang ekonomi kreatif tersebut. Di antaranya adalah keuntungannya mampu menciptakan lapangan kerja dan juga mengentaskan kemiskinan. Ya. Dengan adanya ekonomi kreatif menciptakan pangsa pasar hasil industri kreatif baik lokal, nasional maupun global. Ya. Dan yang berikutnya juga kita akan melihat bahwa ekspektasi konsumen terhadap produk industri itu semakin hari semakin menuntut semakin tinggi, ya. Dan dalam kita lihat, ya, selain hambatan tadi juga ada tantangan yang harus kita taklukkan dalam dunia ekonomi kreatif ini. Yang pertama, dalam dunia globalisasi. Dalam dunia globalisasi, ya, perdagangan bebas menuntut daya saing yang cukup tinggi. Tingkat kemajuan teknologi, ya, kemudian persaingan, kurangnya minat produk dalam negeri oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sendiri, dan kualitas produk pesaing yang lebih tinggi dibanding produk kita sendiri. Itu tantangan kita yang harus kita taklukkan. Tetapi itu semua gak usah khawatir, karena kita mempunyai dasar hukum untuk pelaksanaan ekonomi kreatif. Yang pertama adalah Impres nomor 6 tahun 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif. Kemudian Perpres, Peraturan Presiden tahun nomor 72 tahun 2015 tentang perubahan atas Perpres nomor 6 tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif. Nah, Badan Ekonomi Kreatif sendiri adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pariwisata. Baik, anak ibu kelas 9, setelah kita menyimak video pendapat masyarakat, kalian sudah membaca sedikit materi singkat tentang ekonomi kreatif. Baik, bisa kita lihat dalam dunia nyata, ya, bahwa dunia kerja tidak terfokus pada hal-hal yang saya ingin menjadi karyawan suatu perusahaan atau ingin menjadi pegawai negeri. Tetapi kalian harus juga membuka mindset kalian bahwa kalian harus menjadi majikan bagi diri sendiri dan juga menciptakan peluang kerja bagi orang lain. Ya, kalian juga harus ingat bahwa peluang kerja semakin banyak dan semakin luas di era digital, ya. Seperti misalnya ada di bidang film, ya, ada yang menjadi produser, ada yang menjadi aktor, ada yang menjadi aktris, ya, dan sebagainya. Nah, semua itu merupakan peluang dalam ekonomi kreatif. Nah, sebagai bukti bahwa kalian sudah menyimak dengan baik dan serius tentang materi ekonomi kreatif, sekarang
Coba tuliskan kembali ya. 1. Pengertian ekonomi kreatif. Yang kedua, pilar-pilar dalam ekonomi kreatif. Yang ketiga, hambatan dan tantangan dalam ekonomi kreatif. Yang keempat, dasar hukum ekonomi kreatif. Dan yang kelima, kalian harus bisa menuliskan kembali 14 subsektor ekonomi kreatif. Dan jawabannya boleh direkam dan dikirim via email. Oke? Ibu tunggu. Waktunya minggu depan. Selamat mengerjakan.